Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian kami yang berjudul Hexagon Theory dalam mendeteksi fraud dan financial reporting pada perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Skema penelitian kami adalah penelitian dasar hipotesis magister dengan dana penelitian sebesar 29.200.000 dengan TKT level 2. Kami dengan beranggotakan 2 orang, saya sendiri sebagai ketua Kartika Hendra Titisari, kemudian anggota saya yang pertama adalah mahasiswa magister manajemen yaitu Anafal Lasifah, kemudian satu lagi yaitu Estiatin adalah pembimbing kedua. Ini dari Universitas Islam Batik Surakarta. Sebagai pendahuluan dalam penelitian kami bahwa kenapa penelitian ini diangkat itu karena dampak ini ya, digitalisasi ya, ini memberikan dampak yang besar ya pada seluruh aspek dalam kehidupan modern pada saat ini. Perkembangan digital ini menghasilkan dampak positif ya bagi perusahaan komunikasi di Indonesia karena meningkatnya laba perusahaan, karena memang di semua lini bisnis maupun di kehidupan banyak menggunakan teknologi informasi. Nah, dengan berkembangnya perusahaan telekomunikasi, tentunya di sini akan meningkatkan laba daripada perusahaan telekomunikasi. Nah, dengan peningkatan laba, tentunya di sini menjadi peluang untuk manajemen dari perusahaan telekomunikasi ya untuk melakukan fraud ya. Dan juga ini dalam penyusunan pelaporan keuangannya. Terkadang kondisi seperti ini untuk pihak manajemen akan menyajikan laporan keuangan yang tidak menggambarkan pada kondisi sebenarnya. Kemudian dampak positif digitalisasi ini terhadap perusahaan telekomunikasi diharapkan juga dikuatkan dengan laporan keuangan yang transparan. Jadi artinya tidak terjadi fraud, sehingga di sini bagaimana untuk meminimalkan atau mencegah terjadinya fraud itu menjadi hal penting untuk dilakukan oleh perusahaan. Nah, penelitian ini dilakukan untuk sebenarnya apa saja sih yang berpengaruh terhadap pihak manajemen melakukan kecurangan di dalam laporan keuangan atau dikenal dengan fraudulent financial reporting, atau dalam penelitian ini nanti akan disingkat dengan FFR. Kemudian penelitian ini dilakukan di perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dan menjadi hal penting lagi ya bahwa perusahaan telekomunikasi juga berperan penting dalam membangun infrastruktur digital nasional, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Sebagai pustaka dan pengembangan hipotesis, peneliti pernah mereview dari beberapa penelitian, dan dari bukti empiris yang ditemukan oleh peneliti ini hasilnya beragam. Sebenarnya apa saja yang menjadi determinan dari FFR di sini, baik penelitian itu di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga peneliti merumuskan hipotesis meliputi H1 sampai H11 ya, yang akan diuji dalam penelitian ini. Beberapa 11 variabel independen ini apakah mempengaruhi tingkat FFR di perusahaan telekomunikasi, dan mana sebenarnya yang berpengaruh dan mana yang sebenarnya tidak berpengaruh. Nah, untuk rumusan hipotesis di sini peneliti telah menggunakan hasil-hasil penelitian terdahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah
Di sini yang pertama untuk sampelnya itu adalah perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan 2019 sampai 2023. Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan Smart PLS. Dari kriteria sampel yang ditentukan oleh peneliti itu ditemukan 21 perusahaan telekomunikasi ya pada periode 2019 sampai 2023. Namun demikian terdapat satu yang tidak lengkap dalam penyajian laporan keuangan di dalam perusahaan telekomunikasi ini, sehingga total perusahaan yang digunakan dalam sampel ini adalah 20. Kemudian kita observasi selama 5 tahun, sehingga di sini total observasi sebanyak 100 perusahaan. Kemudian ini adalah pengukuran variabel ya. Variabel FFR ya, di dalam penelitian ini menggunakan fraud score model dari DKP tahun 2011. Kemudian untuk variabel independen ya, ada 11 variabel independen di sini ya. Untuk financial target itu menggunakan ROA ya. Kemudian untuk financial stability itu menggunakan persentase perubahan aset. Kemudian untuk external pressure menggunakan leverage. Kemudian untuk personal financial head ya. Di sini ini merupakan variabel dummy ya. Jika terdapat kepemilikan saham ya, manajerial, ini diberi kriteria 1, jika tidak maka dikasih nilai 0. Kemudian untuk ineffective ini ya, monitoring di sini dengan menggunakan ini ya, persentase dewan komisaris ya, komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris secara keseluruhan. Kemudian untuk nature of industry ini menggunakan NOI ya. Kemudian untuk external auditor menggunakan dummy juga, jadi ini menggunakan KAP ya. KAP yang ini ya, termasuk ke Big Four dan atau tidak Big Four. Kemudian change of auditor, pergantian auditor ya, ini karena memang di dalam akuntansi itu seharusnya auditor itu tidak tetap ya, jadi 3 tahun ya, 3 tahun itu berubah. Nah di sini terjadi perubahan atau tidak. Kemudian juga untuk change in director, nah di sini terdapat pergantian ataukah tidak ya. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan CEO picture ya. Jadi di sini CEO picture ini adalah untuk apa? Jadi frequent number CEO picture ya. Jadi seberapa sering gambar CEO itu ada di dalam laporan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk corporation with governance project ya, apakah di sini perusahaan itu ini ya ada kerjasama dengan pemerintah ataukah tidak di dalam proyek-proyek perusahaan. Kemudian berikutnya ini pengukuran variabelnya, dan dari hasil hasil analisis data itu diperoleh dengan kondisi seperti ini. Hipotesa penelitian itu yang diterima itu hanya H2, kemudian H6, kemudian H8 dan H10. Nah, dengan R-square 17,9% ya. Jadi ini relatif kecil ya, jadi masih berpeluang untuk melakukan penelitian lanjutan dengan adanya R-square yang kecil. Sehingga apa sebenarnya yang menjadi determinan dari ini ya, pihak manajemen untuk melakukan kecurangan itu masih bisa diteliti kembali. Kemudian berikutnya
itu model struktural yang dihasilkan ya. Jadi pengaruhnya itu ini ya, ada yang positif dan juga ada yang negatif, dan pembahasan dari secara keseluruhan ya. Jadi kalau yang H1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap FRR ya. Hal ini disebabkan oleh peran manajemen yang mampu mengoptimalkan penggunaan aset untuk dapat memaksimalkan laba bersih yang didapat, sehingga target yang diberikan kepada manajemen ini dapat bisa tercapai. Sehingga dibutuhkan manipulasi data oleh pihak manajemen untuk meyakinkan para investor. Sedangkan FS ini berpengaruh terhadap FRR, peningkatan aset karena perubahan total aset dari tahun ke tahun dalam sebuah perusahaan ini memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap para investor, sehingga tekanan kepada pihak manajemen semakin tinggi untuk mempertahankan peningkatan aset tersebut. Dan untuk EP ini tidak berpengaruh terhadap FFR ya, bahwa tekanan yang berlebihan dari pihak eksternal membuat pihak manajemen ini berusaha melakukan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian PFN ini tidak berpengaruh terhadap PFN tidak berpengaruh terhadap FR, kepemilikan saham tidak berpengaruh karena adanya pemisahan peran yang jelas. Memegang saham mengontrol perusahaan, sedangkan manajemen bertanggung jawab atas jalannya perusahaan. Kemudian IM tidak berpengaruh terhadap FR, bahwa Dewan Komisaris yang memiliki tugas untuk melindungi kepentingan suatu perusahaan, para investor, serta para pemegang saham telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga meminimalkan para manajemen melakukan kecurangan. Kemudian untuk NOI berpengaruh terhadap FFR, bahwa perusahaan yang memiliki piutang besar berpengaruh terhadap perputaran arus kas, terlebih jika pendapatan yang diperoleh tidak sebesar piutang yang dimiliki. EAG tidak berpengaruh terhadap FFR, bahwa kantor akuntan publik itu baik before maupun tidak ini dianggap setara karena sama-sama mengacu pada standar akuntansi keuangan. Kemudian CEE berpengaruh terhadap FFR, bahwa semakin lama memakai jasa KAP yang sama, maka semakin besar kemungkinan manajemen untuk bekerja sama dengan KAP tersebut. CID tidak berpengaruh terhadap FFR karena CID sebagai proksi dari elemen rationalization adalah keadaan yang menyebabkan terjadinya perubahan jajaran direksi suatu perusahaan untuk melihat kemampuan dan kapasitas yang dimiliki dalam mengembangkan perusahaan. FNCP berpengaruh terhadap FFR, bahwa jumlah foto yang terpampang di laporan tahunan ini bertujuan untuk menunjukkan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh CEO tersebut. Kemudian CWGB berpengaruh terhadap FPR. Proyek-proyek yang ada di lingkungan pemerintah ini sudah melewati proses pemilihan yang ketat dengan standar yang telah ditentukan ya. Jadi ini sebagai pembahasan dari hasil analisis, dan sebagai kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang hexagon teori dan yang ini ya, determinan apa saja yang berpengaruh terhadap FRR. Dari 6 elemen itu hanya 4 elemen yang mampu mendeteksinya, yaitu dari elemen tekanan atau stimulis, kemudian dari proksi FS yaitu kesempatan atau opportunity dari proksi NOI, kemudian rasionalisasi dari proksi CE, serta ego dari proksi FNCP. Namun keadaan tersebut tidak berlaku bagi variabel-variabel lainnya, yang menunjukkan hasil tidak adanya pengaruh hexagon teori dalam mendeteksi FFR adalah variabel tersebut antara lain tekanan stimulus dari proksi EP serta FFN, kesempatan atau opportunity dari proksi IM dan EAG, kemampuan atau capability dari proksi CID, serta kolusi dari
ini ya, proksi CWGB. Secara keseluruhan, variabel independen dalam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap FFL sebesar 17,9%. Banyak variabel di luar model yang dimungkinkan mempengaruhi manajemen untuk berperilaku melakukan kecurangan di dalam pelaporan keuangan. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka diharapkan peneliti selanjutnya ini dapat mengembangkan penelitian ini terkait dengan hexagon teori ini, karena hal ini dimungkinkan ini tidak menjadi faktor yang ini ya, yang determinan di dalam mempengaruhi perusahaan telekomunikasi, namun dimungkinkan bisa mempengaruhi pada sektor-sektor yang lain. Nah, limitasi dan studi lanjutan penelitian ini dilakukan dengan sampel perusahaan telekomunikasi ya. Selanjutnya bisa dilakukan pada sektor yang berbeda. Kami sebagai tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek Dikti dan LP3 Uniba yang telah memfasilitasi dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga bisa dilaksanakan. Kemudian referensi dan publikasi, ini referensi yang kami gunakan dalam penelitian dan publikasi sudah kami publikasikan, saat ini belum terbit namun sudah ada LOA dan terbit pada bulan Januari nanti pada ini volume 2 ya, volume 2 nomor 2 bulan Januari 2025 dengan dari penerbit Goodwood. Demikian presentasi dari hasil penelitian kami. Terima kasih kepada Kemendikbudristek Dikti dan LP3 Uniba yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.